Bulan Ramadan selalu membawa cerita tersendiri di setiap negara. Nah, hari ini kami ajak Anda untuk menuju ke Suriah. Kita untuk berbincang-bincang dengan mahasiswa di Suriah, tepatnya untuk mendengar bagaimanakah mereka menghidupkan tradisi Ramadan di sana serta mengejar ilmu di sela-sela waktu puasa. Kita telah tergabung dengan Tubagus Muhammad, salah satu mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Damaskus, Suriah. Halo, selamat pagi waktu Suriah. Tubagus, gimana kabarnya nih, Tubagus? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah baik, Baik, puasa lancar lancar ya. puasanya. Alhamdulillah. Nah, Tubagus, kami ingin mengetahui bagaimanakah suasana dan juga kemeriahan Ramadan di Suriah tahun ini dan kira-kira bagaimana juga Anda serta rekan-rekan mahasiswa lainnya menyeimbangkan waktu kuliah dengan menjalankan ibadah puasa saat ini. Wah, luar biasa Mas, ini merupakan Ramadan kelima saya di Suriah dan nggak pernah bosan dan selalu excited untuk menyambut Ramadan di Suriah. Karena suasana Ramadan di sini ketika masuk bulan puasa, masyarakat sangat antusias untuk menyambutnya dan juga jiwa spiritual mereka makin bertambah gitu, makin semangat untuk beribadah sehingga memotivasi kita sebagai mahasiswa yang belajar di sini untuk juga semangat beribadah seperti itu. Dan tradisi mereka ketika masuk bulan Ramadan, mereka menghias rumah-rumah mereka dengan lampu dan lentera khas yang bertuliskan Ramadan Mubarak. Dan juga mereka menghidupkan masjid-masjid dengan ibadah sholat tarawih, kemudian terdengar juga suara murattal Al-Quran dari masjid-masjid yang berada di sini. Kemudian untuk mahasiswa Indonesia sendiri di sini, alhamdulillah karena Suriah itu negara Muslim, jadi sangat Muslim friendly tentunya. Kita sebagai mahasiswa dimudahkan ketika sudah masuk bulan Ramadan, waktu kuliah itu sedikit berkurang. Tadinya yang satu pelajaran 45 menit, sekarang hanya 30 menit. Kemudian masuk kuliah juga lebih agak siang dari biasanya, sehingga waktu istirahat lebih banyak untuk kita mahasiswa, seperti itu. Dan alhamdulillah untuk mengatur waktu beribadah dan belajar, kita semua bisa mengaturnya dengan baik di sini. Wow, berarti memang di sana tradisinya masih kental ya untuk menyambut Ramadan kali ini dan juga tentunya mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di sana. Itu semangatnya juga luar biasa meskipun ada pemotongan waktu untuk belajar tapi tidak menyurutkan untuk semangat belajar di sana. Lantas kalau berbicara aktivitas sendiri, adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Suriah ataupun juga mahasiswa Indonesia yang berada di Suriah untuk menunggu waktu jelang berbuka puasa? Apa nih kira-kira kegiatan yang inspiratif yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Tubagus. Oke, kalau misalkan mahasiswa Suriahnya atau warga lokalnya itu sendiri, orang-orang sini biasanya sebelum buka puasa mereka membagikan takjil gratis di jalan-jalan. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi di jalan sebelum buka puasa gak usah khawatir, karena nanti teman-teman ketika di jalan itu bisa dapat takjil gratis. Dan ada yang unik berbeda dengan Indonesia yang mereka itu kalau buka puasa bersama di luar, mungkin di restoran atau tempat-tempat umum lainnya, di sini berbeda, Mas. Jadi kalau orang-orang Suriah itu lebih suka untuk buka puasa bersama di rumah, bersama keluarga. Sehingga nanti kalau misalkan waktu 5 menit sebelum berbuka sampai nanti waktu tarawih, itu jalanan sepi banget dan gak ada mobil ataupun alat transportasi lainnya gitu di sini. Sehingga itu yang membedakan di Indonesia dan di Suriah. Tapi kalau untuk mahasiswa Indonesia di Suriah sendiri, pastinya mereka berkumpul dan mengadakan acara buka bersama di asrama ataupun di rumah-rumah mereka seperti itu. Baik, menarik, berarti silaturahmi sangat kuat dan kental ya di sana, tuh bagus. Kalau kita berbicara tentang menu nih, menu buka puasa yang ada di Suriah atau khasnya Suriah yang menjadi favorit di kalangan mahasiswa apa nih, tuh bagus dari sepengetahuan Anda? Wah, kalau di Suriah masuk bulan Ramadan banyak banget makanan yang nggak bisa ditemukan kecuali di bulan Ramadan. Oh ya, Ada namanya roti ma'ruf. Roti ma'ruf itu roti yang isinya dalamnya kurma. Oke. Tapi di tahun-tahun ini mereka berinovasi, roti itu diisi dengan berbagai macam varian lain. Kemudian ada juga yang namanya naim. Naim ini kalau mungkin di Indonesia serupa dengan kerupuk,
Nanti ketika sudah jadi mereka taburi di atasnya itu sari kurma. Seperti Wah. itu mungkin unik dan nggak ada di Indonesia. Itu yang jadi favorit. Oke, menarik menarik. Ini pasti akan dicoba ya oleh mungkin warga Indonesia yang ke sana ataupun juga saya suatu hari nanti kalau misalnya bisa ke sana. Nah, kalau kita berbicara lebih agak serius juga nih tuh Bagus. Kita kan mengetahui eskalasi yang terjadi di Iran yang diserang oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Lantas, apakah hal ini juga terdampak atau memberikan dampak khusus di wilayah Anda saat ini? Oke. Berbicara tentang serangan Iran dan Israel yang terjadi saat ini di Timur Tengah, kalau di Suriah sendiri sebenarnya dampak langsungnya belum ada, akan tapi di beberapa hari yang lalu ada beberapa rudal militer yang dikirim dari Iran ataupun Israel yang memang salah sasaran gitu, Oke. sehingga jatuh di daerah di Suriah. Akan tapi kalau di Damaskus sendiri, di kota tempat mahasiswa tinggal, alhamdulillah semuanya aman dan terkendali, tidak ada serangan apapun. Mungkin kalau misalkan yang aku rasakan sebagai mahasiswa di sini lebih ke intensitas listrik. Intensitas listrik berkurang. Walaupun memang sebelumnya sudah membaik intensitas listrik, mungkin satu hari di Damaskus itu fun fact-nya cuma kayak 4 jam gitu ya. Terus kemarin-kemarin tuh sudah membaik sehingga bisa sampai 10 jam dalam satu hari. Tapi efek atau dampak daripada serangan Israel ke Iran maupun sebaliknya, intensitas listrik sekarang berkurang kembali seperti itu. Jadi seperti awal mula 4 jam saja dalam sehari. Baik, mulai ada dampak terkait instalasi listrik yang tidak bisa diakses secara penuh jika dibandingkan dengan sebelumnya ya, Tuh Bagus. Nah, Tuh Bagus, kita akan bergeser sedikit berbincang tentang kondisi Anda saat ini kan berada di Suriah jauh dari Indonesia. Lantas kira-kira bagaimana cara Anda ataupun juga teman-teman WNI di sana mengikis rasa rindu pada rumah saat momen sahur maupun saat buka puasa? Ya tentunya komunikasi adalah kunci ya Mas. Mungkin kita jauh di sini sekarang kan teknologi sudah maju sehingga ada bisa kita video call, bisa kita menelpon dengan mudah gitu ya. Aksesnya untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia mungkin itu salah satu pengobat rindunya. Dan juga sebagai mahasiswa Indonesia di sini kita biasanya kumpul-kumpul bersama mahasiswa lain, kita masak bersama masakan Indonesia, mengobati rasa rindu dengan masakan Indonesia. Dan KBRI juga mengadakan setiap minggu itu satu kali buka bersama staf KBRI dan warga-warga Indonesia di sini, mahasiswa di sini, sehingga itu mungkin ya mengobati rasa rindu kita ke tanah air di Indonesia seperti itu. Baik, menarik. Tentunya berbagai cara dilakukan, salah satunya adalah bersosialisasi dan juga bersilaturahmi agar rindunya sedikit terkikis. Tapi tentunya suatu saat kembali ke Indonesia kangennya makin hilang ya. Oke, terima kasih Tuh Bagus Muhammad, mahasiswa Indonesia atas informasi dan juga insight yang Anda sampaikan dari Suriah. Selamat menjalankan ibadah puasa, salam sehat untuk Anda dan juga teman-teman di sana.